Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 70. Sambil tersenyum lebar Malangkoro menghadap Ki Sinduening. Paman Sinduening, Diajeng Mawarsih telah setuju dan dua orang peserta itu pun telah setuju. Masih belum ditanyakan kepada para penonton yang menjadi saksi pertandingan sayembara ini, kata Ki Sinduening yang kini berdiri di panggung lalu bertanya kepada penonton, kami minta pendapat para penonton yang menjadi saksi sayembara ini. Setujukah kalian dengan usul Malangkoro itu? Para penonton agaknya juga tidak rela kalau Mawarsih yang demikian cantik jelita akan terjatuh ke tangan seorang raksasa buruk dan kasar seperti Malangkoro. Juga mereka ingin menyaksikan pertandingan yang lebih seru, maka serentak mereka menyatakan persetujuan mereka sambil bersorak-sorai. Ki Sinduening mengangguk-angguk. Baiklah, katanya dengan lantang dan hatinya merasa lega. Karena semua pihak setuju, maka diadakan sedikit perubahan dalam babak ketiga ini. Malangkoro akan menghadapi dua orang lawan sekaligus, yaitu anak Mas Senggono dan Jayanto. Pemenang pertandingan ini barulah akan menghadapi kami ayah dan anak, 1 lawan 1. Para penonton bersorak gembira dan Ki Sinduening memberi isyarat kepada 3 orang yang hendak bertanding itu untuk maju ke panggung. Sambil tersenyum menyeringai sombong, Malangkoro kini berdiri menghadapi 2 orang pemuda itu. Bagaikan seorang raksasa pemuda gagah itu. Bagaikan seorang raksasa berhadapan dengan sang Gatotkaca dan saudara sepupunya, sang Abimayu. Gamelan segera ditabuh dengan irama keras dan panas, karena para penabuh juga merasa gembira dan penuh semangat menghadapi pertandingan yang tentu akan seru sekali itu. Malangkoro dengan sikap yang congkak sekali, berdiri bertolak pinggang dan membusungkan dadanya yang lebar menghadapi 2 orang pemuda yang juga sudah siap dan memasang kuda-kuda masing-masing. Senggono yang seperti Gatotkaca itu membuka gerakan silatnya dengan pasangan yang tegap dan gagah. Kedua lengannya dikembangkan, tubuh agak membungkuk seperti seekor burung Garuda yang hendak terbang dan mengembangkan sayapnya. Sedangkan Jayanto yang seperti Abimayu itu membuka pasangan kuda-kuda dengan kedua lengan bersilang, yang kiri di depan dada, yang kanan di depan pusar, jari-jari tangannya terbuka. Hehehe, majulah, seranglah. Apakah kalian takut? Malangkoro mengejek. Ternyata raksasa itu bukan hanya dikdaya dan kuat, akan tetapi dia juga cerdik. Menghadapi pengeroyokan 2 orang lawan, sebaiknya kalau mereka itu bergerak lebih dulu karena dalam keadaan tidak menyerang, dia akan dapat melindungi dirinya lebih baik. Setelah nanti melihat dia akan dapat membuat serangan sesuai dengan perkembangan gerakan kedua orang lawan itu. Mendengar tantangan Malangkoro yang nadanya mengejek itu, Senggono mulai menyerang. Hai! Bagaikan Gatotkaca, dia pun menerjang dengan pukulan yang disusul sebuah tendangan kilat yang menggunakan tumit kaki menghantam ke arah rahang itu tentu saja merupakan tendangan melompat yang dahsyat. His! Jayanto juga menyerang dari samping, nampaknya tangannya meluncur lemah ke arah lambung lawan, akan tetapi sebenarnya, jari-jari tangan pemuda yang lemah lembut ini dapat berubah sekuat baja kalau dipergunakan untuk menusuk seperti itu. Plak! Plak! Malangkoro menggerakkan kedua lengannya menangkis dan 2 orang lawannya terdorong ke belakang. Dengan sigap mereka meloncat dan dapat hinggap di atas papan panggung dalam keadaan berdiri tegak. Dalam gebrakan pertama itu, Malangkoro sengaja menangkis untuk mengukur tenaga kedua orang lawannya dan dia pun mendapat kenyataan bahwa kalau Senggono mengandalkan kekuatan otot yang cukup besar, Jayanto lebih mengandalkan kekuatan dari tenaga sakti dalam tubuh. Baginya, Jayanto yang merupakan lawan lebih tangguh. 2 orang itu kembali menyerang, kini Jayanto yang menggunakan kedua tangan dengan jari terbuka, mencengkeram ke arah muka Malangkoro disusul jari tangan kiri menusuk ke arah ulu hati. Serangan ini nampak lembut namun menyembunyikan kekuatan yang cukup dahsyat. Malangkoro lebih berhati-hati menghadapi serangan Jayanto ini, maka dia pun meloncat ke kiri menghindarkan diri dari serangan itu. Gerakan mengelak ke kiri disambut oleh Senggono yang menghantam ke arah dadanya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Telapak tangan kanannya, dengan tenaga otot sepenuhnya, menghantam dada yang bidang itu dan Malangkoro sengaja tidak menangkis atau mengelak, melainkan menyambut hantaman itu dengan dadanya yang sudah dilindungi kekebalan. Des!
Pertemuan antara telapak tangan dengan dada itu membuat tubuh Malangkoro agak bergoyang sedikit, akan tetapi sebaliknya, Senggono terdorong ke belakang sampai terhuyung dan dia menyeringai, merasa betapa lengan kanannya seperti lumpuh ketika tenaga pukulannya membalik dan menghantam dirinya sendiri. Pada saat itu, Jayanto sudah menyerang lagi dari samping, tangannya mencengkeram ke arah leher Malangkoro. Malangkoro miringkan tubuh mengelak, akan tetapi karena hantaman tangan Senggono tadi membuat tubuhnya bergoyang, gerakannya kurang cepat dan cengkeraman tangan Jayanto masih mengenai pundaknya. Bret! Baju di bagian pundak itu robek, berikut sedikit kulitnya sehingga berdarah. Kekebalan Malangkoro dapat ditembus jari-jari tangan Jayanto yang mengandung kekuatan sakti. Malangkoro terbelalak, mukanya berubah kemerahan, matanya seperti mengeluarkan api dan dia pun menggereng seperti harimau terluka. Kemudian, seperti seekor gajah mengamuk, dia menerjang ke arah kedua orang lawannya. Kedua lengan dan kedua kakinya yang panjang dan besar lagi kuat itu menyambar-nyambar. Dia mengamuk dan segera nampak bahwa dua orang lawannya itu masih belum mampu mengimbangi kehebatan Malangkoro. Mereka berdua berusaha untuk mengelak dan menangkis, akan tetapi setiap kali tangkisan mengena tubuh mereka yang terdorong sampai hampir jatuh. Luka di pundaknya tidak membuat Malangkoro menjadi lemah. Luka itu terlalu kecil dan tidak ada artinya baginya, hanya luka kulit dan bahkan membuat dia marah sekali. Dua orang pengeroyok itu berusaha mempergunakan kegesitan mereka untuk menghindarkan diri, namun karena memang mereka sudah terdesak hebat, akhirnya Senggono yang lebih dahulu terkena tendangan kaki Malangkoro sehingga tubuhnya terlempar ke bawah panggung, menimpa para penonton. Melihat Senggono sudah kalah, Jayanto menjadi nekat. Dia menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya melakukan penyerangan bertubi-tubi, yakin bahwa jari-jari tangannya akan mampu menembus kekebalan kulit Malangkoro. Akan tetapi, setelah kini tidak dikeroyok lagi, tentu saja Jayanto bukan merupakan lawan yang terlalu berat bagi Malangkoro. Semua serangan Jayanto dapat ditangkisnya, bahkan ketika Jayanto agak lengah karena lengannya terasa ngilu beradu dengan lengan Malangkoro, tiba-tiba saja tamparan tangan kiri Malangkoro yang besar dan berat mengenai pundaknya. Keras bukan main tamparan itu, membuat Jayanto terpelanting dan sebelum dia mampu bangkit, sebuah tendangan mengenai punggungnya dan tubuh pemuda ini pun terlempar ke bawah panggung. Kembali tepuk sorak penonton menyambut kemenangan Malangkoro. Semua orang merasa kagum dan jerih terhadap raksasa yang ternyata memang hebat itu. Ki Sinduening diam-diam merasa khawatir sekali terhadap putrinya, akan tetapi dia juga girang mendapatkan seorang yang memiliki kedikdayaan seperti Malangkoro. Kalau dijadikan seorang senopati, tentu Malangkoro akan berguna sekali bagi Mataram. Sambil tersenyum, Malangkoro yang kini melepaskan bajunya yang robek sehingga nampak tubuh bagian atas yang kokoh dan penuh dengan otot benjol-benjol melingkar pada pundak, punggung, dada dan lengannya, menghadap Ki Sinduening. Bagaimana, Paman? Apakah sekarang saya diperbolehkan memasuki babak selanjutnya, yaitu bertanding melawan Di Ajeng Mawarsi atau Paman sendiri? Ucapan itu tidak bernada mengejek atau menantang, walaupun ada sikap memandang ringan. Anak Mas Malangkoro. Tidak adil kalau kami mengharuskan Andika melawan kami sekarang. Andika sudah bertanding sebanyak 3 babak, maka biarlah sekarang Andika beristirahat dulu. Matahari telah naik tinggi dan kita semua perlu makan siang. Sayembara ini dilanjutkan dengan babak penentuan, yaitu pemenang babak ketiga harus dapat mengalahkan Mawarsi dan aku sendiri. Besok, setelah matahari naik sampai ke atas atap rumah itu, kita lanjutkan sayembara ini di sini. Malangkoro tersenyum dan pertandingan itu pun dihentikan sampai di situ. Para penonton pulang dan para peserta juga meninggalkan tempat itu setelah mereka berjanji kepada Ki Sinduening bahwa besok mereka akan datang, bukan hanya untuk mengetahui kelanjutan mendaftarkan diri sebagai prajurit seperti yang dilanjurkan Ki Sinduening pada pembukaan sayembara itu.